Baal kawin. Baal adalah dewa dan istrinya adalah Asitoret, istri Baal, dewi kesuburan. Saudaraku, bersama Yesus pasti merdeka. Pasti. Masih berkaitan dengan kemerdekaan. Kemerdekaan Kristen terutama. Saudara-saudara, Tuhan murka terhadap dosa dan segala kejahatan. Namun sayang kepada manusia berdosa. Terlebih Tuhan murka terhadap penyembah berhala. Kutukannya 4 keturunan, saudara-saudaraku, tidak alang-alang. 4 keturunan. Dan kita membahas tentang kitab Hakim-Hakim, yaitu setiap orang melakukan apa yang benar, apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Saudara dan saya jangan ya. Kita harus ikut aturan, ikut firman Tuhan, pedoman kehidupan kita, ikut undang-undang yang pemerintah sudah tetapkan bagi kita. Saudaraku, orang di kampung, kami di Kalimantan Barat berladang 3 kali saja atau 3 tahun berturut-turut. Setelah itu akan gersang. Misalnya menebang hutan tua, dikerjakan tahun ini, tahun depan masih bisa, tahun depannya lagi masih bisa. Lalu tahun yang keempat itu biasanya sudah tandus. Jadi di kampung di Kalbar itu mengolah tanah perlu jangka waktu 5 sampai 7 tahun. Mengapa? Karena humusnya itu tipis sekali, tidak seperti di pulau lain di mana humusnya begitu dalam atau tebal. Dan biasanya hanya 5 sampai 7 tahun mengulang lahan yang sama. Memang ada yang langsung mengolah tahun berikutnya, tetapi hanya bisa sekali. Jika yang ketiga pasti sudah gersang. Humusnya tipis, karena tipis tanah itu tidak subur. Kalau di Israel menurut ketentuan Tuhan yang diajarkan Musa, mengolah tanah selama 6 tahun berturut-turut. Tahun yang ketujuh adalah tahun Sabat. Tanah harus istirahat agar bisa memberi kesuburan. Saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, zaman dahulu kesuburan tanah tergantung kepada dewa Baal. Nah ini, terlebih Dewi Asitoret, istrinya dewa Baal. Ini mitos. Mitos ini diyakini, maka untuk menyenangkan dewa Baal, Dewi Asitoret, maka perlu pemujaan. Nah, perkembangan selanjutnya, kita menggunakan pupuk agar tanah bisa subur dengan tanah, baik tanah bakar, kotoran ternak, baik fermentasi maupun apa yang bisa dibuat untuk menjadi pupuk, diolah untuk menjadi pupuk. Baik pupuk pabrik kimia maupun pupuk organik. Saudaraku, dengan pupuk dan dengan cara modern, maka saya mengambil dari Google ya. Gandum Rusia, Jerman, Perancis. Ya, jagung Amerika peringkat 1, Tiongkok, kemudian Brasil. Kemudian beras Tiongkok, India, Indonesia. Sorghum Amerika Serikat, Meksiko, Nigeria. Gandum terigu Tiongkok, India, Amerika Serikat. Selada Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, dan seterusnya. Itu adalah hasil bahan pertanian. Saudaraku, kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 13 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut.
Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Dalam ayat 19 pasal 2 kita maki-maki. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar hati itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengar firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Saudaraku, secara umum Baal adalah dewa kesuburan yang dipercaya berkuasa atas bumi sehingga menghasilkan panen, juga atas manusia sehingga melahirkan anak-anak. Tiap daerah menyembah Baal dengan cara yang berbeda. Baal terbukti menjadi dewa yang mudah beradaptasi. Tiap daerah menegaskan sifat dan lambangnya sendiri-sendiri dan membangun denominasi, khususnya Baalisme. Ada Baal Peor, Bilangan 25 ayat 3. Dan Baal Berik, Hakim-Hakim pasal 8 ayat 33. Adalah dua contoh dewa setempat. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang Israel yang menyembah kepada berhala itu mengikuti cara atau contoh-contoh bangsa lain. Menurut mitologi Kanaan, Baal ialah anak laki-laki dari El, dewa yang tertinggi, dengan Dewi Laut Asyera. Jadi El pun punya istri yang bernama Asyera. Baal dianggap paling berkuasa di antara semua dewa, melebihi El. Nah, ini yang terlihat agak lemah dan tidak berdaya. Dalam beberapa peperangan, Baal mengalahkan dewa laut Yam, serta dewa kematian dan neraka Mot. Saudara perempuan atau istri Baal yakni Asitoret, dewi kesuburan yang dikaitkan dengan bintang-bintang, juga disembah sebagai dewi cinta dan dewi perang, yakni Anat. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang Kanaan menyembah Baal sebagai dewa matahari dan dewa angin topan. Biasanya digambarkan sedang memegang petir yang mengalahkan para musuhnya dan menghasilkan panen. Mereka juga menyembahnya sebagai dewa kesuburan yang menciptakan anak-anak. Penyembahan Baal terkait erat dengan nafsu birahi, sehingga melibatkan ritual pelacur di dalam kuil. Nah, saudara, termasuk orang Israel pun kayak begitu. Ya. Di zaman setelah hakim-hakim pun, di zaman setelah raja-raja pun, orang Israel menyimpang dan mereka bahkan ada pelacuran di dalam bait suci. Setelah orang Israel merdeka, seharusnya mereka terus berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang makna kemerdekaan bagi orang Kristen. Yesus memerdekakan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dulu dia adalah budak iblis, budak dosa.
Setelah dimerdekakan Yesus, dia adalah anak-anak Allah, murid Yesus Kristus, pewaris kerajaan surga. Setelah merdeka, orang Kristen harus menggunakan kemerdekaan untuk bebas mengasihi Tuhan, bebas mengasihi sesama, bebas mengampuni sesama, bebas melakukan segala kebenaran, bebas melakukan segala kebaikan yang pasti berguna, dan berguna. Tapi sebaliknya bebas menolak dosa, bebas menolak yang jahat, bebas memberi, dan suka memberi. Berbahagialah orang yang senang memberi daripada yang menerima. Bebas melayani sesama, melayani, dan melayani, bukan menjadi bos. Dan setelah itu, kita harus berdiri teguh pada iman. Jangan mau dijajah lagi oleh iblis. Jangan mau dijajah lagi oleh dosa. Jangan mau dijajah lagi oleh kejahatan. Karena jika kita takluk, kita akan rusak kehidupan kita. Bersama Yesus pasti merdeka. Pasti. Tuhan memberkati kita sekalian.